mengulang kembali, pasti tidak akan mau. Dan ini dia. Dua pemain yang bahkan walaupun kuat bermain di MDL sampai 11 season, sampai season ke-12 juga. Mereka tidak pernah absen sama sekali. What Lemon. Kita sudah di ban, Fanny di ban, Rafaela dan Matilda juga di ban. RRQ seolah mendinai juga hero-hero healer yang lagi up sekarang. Mereka kayaknya akan memperkaya komposisi agar pick of power dari Naomi bisa dimaksimalkan ketimbang berharap pada hero healer yang nantinya akan mengurangi kalkulasi dari damage teman-teman RRQ. Berarti ini ada celah yang udah terlihat yang dibuka sama RRQ sendiri. Oke. Salah satu power dari RRQ di arah pick off. Jadi mereka harus kurangin lack of healer support yang dimiliki dari Dewa United. Ya, dan 3 ban hero kepada Sako, Pak Pulung. benar, dan gue penasaran juga ya untuk Sako ya, karena sejauh ini, selama ini Sako juga sering banget memainkan dengan tipikal main tank seperti itu ya Prof ya? Iya, dan bahkan Belum dia pernah kelihatan loh. membawakan Ruby. Iya. Jadi jatuhnya pool hero dari Sako ini banyak banget. Dan Kaja adalah opsi yang bagus banget untuk dibuang. Nih gimana lagi nanti dan Angela. Angela, kombinasi yang sangat berbahaya untuk patch yang sekarang. Bisa Apalagi- dipadu-padankan dengan siapapun. Ya, Baxia Angela sangat menjengkelkan. Tapi kalau kita lihat dari sini RRQ kayak seolah dipaksa untuk membawakan Baxia di first pick. Kalau misalkan Fredericknya terlalu pasti tukarkan juga dengan Yves. Karena Yves sekarang bebas, gak ada Rafaela lagi. Gak ada anti-slow evac. Tapi ini dia, fun fact. Pelan-pelan Bang Skylar. Karena Skylar satu-satunya pemain FPL Indonesia yang menembus 150 kill, lebih tepatnya 167 total kill. Wow. Sehingga RRQ punya killing machine. Killing machine berarti bisa dibilang Skylar top 1 killer. Killer. Dia memiliki point kill terbanyak kali ini. Makanya disuruh pelan-pelan Bang Skylar. Pelan-pelan Skylar. Karena perbedaan mungkin kalau beberapa saat yang lalu juga kita tahu ya bagaimana pola permainan dari Skylar. Kalau emang nggak aman banget, dia nggak bakal join. Tapi sekarang Skylar udah semakin barbar lagi nih Bro. Benar-benar menjadi kunci untuk RRQ. Wah, ini Coach Jack Lee sih bener-bener menyediakan dan mempersiapkan dengan matang sepertinya Pak Pulung. Oke. Draft yang akan mereka bawakan melawan tim RRQ. Tim yang suka banget ngecamp di rumput-rumput penting. Dan Novaria. sekarang Novaria menjadi jawaban atas bagaimana setup yang nanti akan dibuahkan oleh teman-teman dari RRQ. Martis dan Iritel akan diamankan. Tentu Martis yang akan menuju ke arah dari Persik, tapi Brody yang akan dipick untuk match up melawan Iritel. Sudah sering ya kita Oke. melihat ya match up untuk Ini- Iritel Brody. Ya, Ini bisa dibilang perbandingan hero pool, Awat memiliki 10 hero pool. 10. Skylar tuh 7. Nah, bahkan dibandingkan dengan Cadera kemarin 5 dibandingkan ya? dengan Watt ya. Yes. Jadi bisa dibilang memang sekarang karena untungnya mereka terlalu fokus terhadap hero healer yang secara tidak langsung memaksa dari Dewa United juga merespon dengan hal yang berbeda. Nah, tapi masalahnya dengan band hero yang menuju ke arah 3 roamer, apakah nantinya akan berlanjut karena Franco pun masih terbuka. Kita tahu combo Franco dan juga Astral Echo dari Novaria. Hero seperti apapun, hitboxnya akan dilipat gandakan dan Iron Hook kemungkinannya bakal makin lebih tinggi Yes. untuk connect. Betul. Bahkan kalau ngomongin early pressure aja, ini kalau misalnya dari Novaria nggak bermain dengan responsif ke arah gold lane ini cukup berbahaya. Karena early pressure itu level 2 aja, Irital itu bisa engage Brody walaupun memang punya power besar Brody, kita nggak bisa pungkiri Iya. damage burst-nya. Tapi gue bisa yakinkan Irital itu punya early pressure dengan hanya level 2 lawan Brody. Iya, karena balik lagi dia punya penambah untuk armor breaker, Yes. slow effect, area of effect yang luar biasa besar juga. Dan kalau kita lihat Grok yang di-ban, apakah hero-hero knock-up airborne akan dihilangkan oleh teman-teman dari RRQ? 4 hero ban menuju ke arah Sako. Ke arah Sako, tapi mereka nampaknya juga harus respect sih sama pergerakan dari Dixon. Kita tahu Terisla, semua orang takut bahkan dengan Terisla dari Dixon. Oke. Sekarang terbuka Terbuka dengan begitu bebas. dengan sangat bebas dan menjadi
satu-satunya kesempatan RRQ untuk menutup saat ini. Waduh, apalagi tuh Banana. Total keseluruhan minion yang telah tereliminasi sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan sebanyak 48.352 minion dan masih berlanjut. Makasih loh. Siapa yang ngitung loh? 5 menit awal aja emang dapetin 40 kali 2 sih, 80. Terima kasih orang belakang layar yang luar biasa. Dihitungin loh, keren Dengan loh. kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itulah. Itu bisa ngitungnya dari itu loh, dari menitan aja. Oke. Terislan ya Ji, keluar. Serius lah, ini aku nggak tahu apakah memang dia sengaja. Karena ini agak cukup mengacu dari match pertama. Oke. Dan Novaria jadi flex pick. Ya mereka membuat KYY seakan-akan tidak terlalu power dengan Atlas ya. Ya. No Purify Gaming, tapi lihat impactnya. Sekarang ini juga bisa berimpact untuk RRQ, kenapa? Ingat, penantang para raja ini ingin menurunkan RRQ dari upper bracket. Benar. 2 hero lagi untuk RRQ dan Khalid beserta dengan Lilia. Ini jatuhnya bakal jadi sebuah deny untuk Terislannya juga. Iya, ini dia jawabannya Prof ya. Once Terislannya jump in ke belakang, dia nggak bakal bisa escape. Karena ketika flicker pun sudah di pop out, jatuhnya Lilia yang akan menghentikan dominasi movement dari Terisla itu sendiri. Oke, dan Sako akan mengarah kemana? Karena Novaria sendiri ini pun masih sangat flex sekali ya Prof ya. Novaria masih sangat flex. Dan itu dia Franco Novaria. Yang dari tadi kita berbincangkan Pak Pulung, bahwa dengan Astral Echo akan ada hitbox yang bakal jadi lebih lebar. Sehingga Iron Hook bakal lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak dewa. Waduh, itu dia deretan hero yang sudah diambil. Sesaat lagi kita akan lihat spell seperti apa yang mereka bawa. Teaser dari set talent emblem yang mereka ambil pula. Basic common emblem kah yang akan dibawakan oleh Novaria? Dengan tujuan agar bisa melakukan poking damage atau jangan-jangan match emblem biar early gamenya lebih kejam. Siapa yang bakal bawa Wilderness Blessing? Apakah kita akan melihat team fight di area Turtle? Terlalu banyak pertanyaan untuk di match terakhir kita, match penutup. Dengan best of 3 series antara RRQ versus Dewa, dan ini dia. Tidak ada Purify, semua flicker dan bahkan ada sprint dari Iritel agar memicu pasif yang lebih sering untuk digunakan. Dan untuk emblemnya, kita tidak melihat sama sekali basic common emblem. So, damage akan jadi kata kunci untuk game pertama kita. Yes, apakah upper bracket akan diamankan RRQ atau Dewa menjadi wujud kematian atas upper bracket RRQ? So, kita akan menuju ke arah lane of down. Yap, ini dia game yang pertama. Sudah dimulai di mana awal dari RRQ untuk bisa mendapatkan lagi kesempatan menuju ke upper bracket dan Dewa dengan misinya menggagalkan itu semua. Ya, benar banget. Tapi lihat matchingnya mantap dari Sako. Dibalaskan dengan pergerakan dari Naomi. Tapi nampaknya di balik itu semua, para pasukan dari Dewa juga tidak mau terlalu terburu-buru. Sako memang nggak bisa nge-invite jungle dari Versix untuk saat ini, Pak Bulung. Yap. Seperti biasa nih ada 3 pergerakan dari tiap player dan set talent emblemnya sudah keluar. Wah, Wilderness Blessing akan digunakan oleh kedua mid laner dari masing-masing tim. Dan kalau kita berfokus sama Iritel, ada Fatal di sana. Ada critical chance yang bertambah. Dengan penetration point yang tinggi, ini akan menimbulkan efek yang sangat mengerikan dari segi late game. Karena kita tahu Iritel, Heavy Crossbow, bakal sakit banget ketika dipadukan dengan Berserker's Fury dan macam-macam item critical chance lainnya. Wow, ini trappingnya udah luar biasa bagus loh Prof. Coba lihat, tidak ada yang saling menyadari loh lewat pergerakan barusan. Oke, tapi nampaknya pergerakan yang mungkin harus coba dimaksimalkan. Karena ingat, Preston Boost ini sangat penting dimanapun itu berada. Jadi kalau Astral Recall-nya miss sedikit aja, gak ngebuka vision untuk sosok Watt yang berada di arah gold lane, mungkin itu bisa menjadi jawaban. Karena Watt pun tidak punya Purify untuk saat ini. Oke, Sako sudah memberikan bala bantuannya untuk bisa mengawal pergerakan dari Watt. Satu pergerakan dari Awat yang memang bisa menguasai landingnya, kemungkinan besar Dewa akan berada di dalam posisi yang aman. Wah, bahkan untuk sekarang setupnya kayaknya bakal lebih cepat untuk menuju ke arah Dewa deh. Karena rotasi yang mereka lakukan, Dixonnya udah standby duluan di area mid lane. Jadi dia bakal jalan juga ke arah Turtle. Oke, ngomongin ke arah Turtle, kita bakal melihat di mana Lanaya kembali akan coba nge-kate ke arah Turtle dimiliki dari Versix. Mungkin kita melihat dari kemarin, Lanaya juga power dengan retribution ya, bahkan dalam under condition sekalipun. Lemon yang menarik ke arah sosok Turtle ini agak cukup jarang. Dan bahkan dia ngebuka 2 positioning atas para pemain dari RRQ. Memaksa Lemon menggunakan Black Shoes-nya bukan jawaban dan masih ditahan oleh sosok dari seorang Lemon. Di balik itu semua, mereka masih melihat di mana Dewa United Esports
mendapatkan informasi no black shield for this time. Dan bahkan Lana di depan sana bersama dengan Dixon akan menjadi sebuah jawaban. Damage sangat besar, bisa menuju ke arah belakang tapi lihat Tyrant! First blood didapatkan atas Lana dan dipotong oleh Tyrant! Raging Sandstorm dikeluarkan dan masih ada sosok dari Quicksand Guard. DJ Khalid on the floor, still survive dan membuat Versi mendapatkan Turtle tanpa kontes. Oke, 2 poin kill, Turtle didapatkan, Bloodhound dikeluarkan, Naomi dalam keadaan yang baik-baik saja. Wah, sebuah movement yang bagus dari Dairon. Dia langsung engage ke belakang karena Dixonnya udah nggak punya flicker lagi. Ketika ada eksekusi yang manis, artinya Versik bakal lebih bebas untuk mendapatkan objektifnya. Oke, berhasil mendapatkan purple buff di depan sana. Dairon mau nggak mau harus menggunakan flickernya. Membuat Case mendapatkan purple buff walaupun di tangan Dewa. Tapi setidaknya ini memperlambat pergerakan dan bahkan 2/4. Mirkers, again and again Mirkers. Kali ini dan tentunya Papulun dan juga sosok Goni yang berada di arah sosok Dewa United. Dan ingat, Goni pemegang akurasi Tertinggi. Tertinggi. Kedua. Kedua ya? Ya, Pertama setelah Shevin. Setelah Shevin. Dan kalau kita lihat dari early yang sudah didapatkan sama RRQ, mereka sekarang mencoba untuk mencari celah dari segi rivernya. River yang mereka kuasai dengan Little Wanderer kayaknya nggak bakal cukup. Karena turtle kedua kebetulan di atas. Dewa United Esports juga harus bikin move duluan. Karena kalau seandainya mereka telat move sedikit aja, ini jatuhnya XP lanernya bakal sangat rugi sekali. Oke, ada pergerakan yang memang sudah terlihat, bahkan udah mulai berkumpul loh pemain dari RRQ di dalam satu titik. Alright, langsung dengan Astral Echo, Case mendeteksi di mana pergerakan RRQ, mencoba untuk invasi super awat. Tapi kalau kita bisa lihat, owning yang milik RRQ ternyata itu tidak berlaku di gold lane-nya. Ya, karena balik lagi match up-nya kan tadi di XP lane. Dan yang rugi sebenarnya Dixon di sana. Tapi Dixon pun mampu untuk menekan ke arah Dairon. Lihat di bawah. Minion yang berjalan, Dairon yang harus mundur terlebih dahulu. Tapi Dixon terkena sedikit dealing damage. Seharusnya teman-teman dari RRQ sedikit diunggulkan dari segi setup movement-nya. Ini tempo permainan luar biasa slow banget ya Prof ya? Gak ada yang berani bikin move Bener duluan. banget, bener-bener slow sekali. Tidak ada pergerakan yang benar-benar signifikan dan sekarang ada pergerakan. Oke, pergerakan Maciman yang mantap. Tujuh ke arah belakang di following up oleh Soros Kelar. Super awal Supriyadi ke arah belakang tapi dapat di 1 point kill. Tonepat Memory. Kali ini membuat para pasukan dari Dewa United berada di dalam keuntungan. Astral Echo mendeteksi Dairon bersama dengan Sora Lemon. Dairon terperangkap. Masih ada Black Shoes dan Maciman yang mantap. Dairon hilang di depan sana. Kali ini Versik tidak memiliki keuntungan untuk dari segi zoning out. Dan bahkan nampaknya Versik harus kehilangan turtle yang di tangan Lanaya. Dewa United berhasil mengusir sang raja. Berhasil menginvasi ke arah turtle dan Lanaya ternyata masih mau lebih. Oke, mereka masih ingin mendapatkan purple buff lagi tapi pertempurannya udah mulai terjadi kembali dan sekarang. Oh Coba my lihat. god, Lanaya tertekan. Sako mau nggak mau harus menggunakan flickernya. Skylar is coming. Roar dari pria misterius ternyata menghukum Lanaya di depan sana. Ya, movement yang bagus juga dari Skylar untuk langsung mengcover bagaimana invasi jungle yang terjadi dari Dewa United Esports. Tapi sebenarnya kerugian masih di sana, namun miss movement. Anyway, purple buff tadi didapatkan oleh Lanaya. Walaupun Versik sempat mengungguli segi levelnya, sekarang Lanaya punya PR itu sendiri. Karena mereka harus mencari pundi-pundi level agar nanti di turtle yang ketiga mereka bisa mengkontes dengan aman. Waduh, ini sangat aman ya. ini udah pasti, ini udah fix banget loh trapping yang Yakin mereka itu aman. lakukan. Oh, Cuma itu dia tuh. ngeri banget. Dan kalau kita lihat dari XP lane Papulung, Ya, Dixon dan Dairon sama-sama coba untuk bikin move di 1 menit sebelum turtle. Karena mereka coba untuk melakukan observasi buset. terhadap mapping yang terjadi dari masing-masing lininya. 7%. Wah, anak Dewa, kalian kemana anak Dewa? Kingdom mendominasi dari audience prediction. Di mana anak Dewa? Jadi buat kalian jangan lupa untuk ke sosial media dari MPL langsung voting untuk para anak Dewa di sana bisa. Oke, dan sekarang. Asal Eko terdeteksi Naomi melakukan defense dan Maciman yang mantap. Oke, Sako bakal coba menangkap Naomi, bakal menjadi bulan-bulanan warga. Super out, Supriyadi. Di arah top lane lagi-lagi berhasil mendapatkan keunggulan atas Skylar. Dapat memberikan sedikit retribution dari fans sekarang mundur ke arah belakang dan bahkan di arah gold lane Dewa United mendominasi penuh atas sosok Skylar dan Versik. Kali ini kehilangan purple buff 2 kali. 2 kali dengan level yang sama, retribution from Lanaya. Oke. Wah, tapi sebenarnya Versik lebih unggul dari segi low point levelnya. Iya. Karena untuk setup yang tadi, setup yang turtle pertama, dia dapetin point kill dan 2 assist.
Jadi sekarang jatuhnya tinggal mau atau enggak maksain kontes di arah Turtle. Tapi Turtle kali ini mereka bakal coba buka menuju ke arah Sako menjadi poin kill utama. Tapi nampaknya di sana masih bisa beli dan Tyron menang top 3 di arah belakang. Masih mendapatkan super rawat. Ini bencana. Double kill didapatkan oleh Araku dan bahkan versing to die to team. Double kill tersisa case. Dibiarkan mendapatkan positioning, zoning yang terjadi dan round dari pria misterius membuat triple kill untuk Darren and wipe out for RRQ. Luar biasa, tidak ada yang nge-spot pergerakan dari Dairon untuk bisa mendapatkan langsung ke arah awan. Tidak ada follow up damage, mereka hancur, mereka terpisah dan ini dia hadiahnya. Oke. Ini lagi dan lagi 2 poin Turtle yang ternyata dari kedua belah tim memilih tim fight Profesor ketimbang Turtle. Dengan Dewa yang melepaskan ke arah Turtle-nya, tapi mereka nggak siap untuk merespon 5 gerakan pemain dari teman-teman RRQ. Dan RRQ dengan eksekusi manisnya, ada 2 decimate di sana, dan juga serangan dari Heavy Crossbow. Diawali gara-gara Dairon, yang dia dengan Raging Sandstorm-nya begitu on point menuju ke arah Sako dan Watt. Membuka flicker serta dari segi damage build-nya, dia sudah punya Malefic Roar. Permainan front to back akan sangat kejam, tapi kita tahu sendiri Khalid, targetnya adalah lini belakang. Ya, dan ditambah lagi Watt Sentries ternyata masih menjadi jawaban. Karena early game Dewa United yang dipegang tadi, sebelum dia mendapatkan wipeout dan 8 poin kill dipegang RRQ, langsung mereka 4.000. masih, mereka langsung, dia tuh benar-benar dominasi. Ternyata Watt Sentries masih menjadi jawaban Profesor. Dan sekarang menuju ke menit yang ke-10 Pak Pulung. Menuju ke arah Lord. Yang dimana kita tahu sendiri, Khalid di area River atau bahkan Lord itu areanya bakal kejam dan luas banget. Oke, tapi Peternya mendadak semua objektif berhasil dimanfaatkan tapi ada conceal play yang udah dikeluarkan. Oh, walaupun conceal play terjadi tapi invasi yang diberikan tidak bisa terlalu lebih dalam lagi. Karena ini bisa menjadi sebuah Kate yang berhasil didapatkan Dewa. Karena mereka akan coba memaksa itu. Mereka mencari satu sosok yang bisa dimakan. Skylar itu bisa menjadi jawaban. Astral Eco apalagi kalau udah dibuka. Ini tandanya mereka masih mau lebih, tapi mancing mania gagal. Versik berhasil mengamankan dengan Mortal Coil. Putus talinya di depan sana. Bukan hubungannya. Masih talinya ya, tapi sekarang Purple Buff bisa saja diinvasi memancing dari poin Retribution. Ya, gantian dan bahkan dipaksa untuk membuang Retribution. Ini dia yang sering Dewa lakukan. Terkadang ketika 15 detik sebelum adanya Lord, mereka selalu membuang Retribution-nya dengan tujuan agar bisa tarik ulur permainannya nanti di Lord. Gak langsung all in. Ya mereka bisa dibilang lagi dan lagi. Karena 2 kali metode yang terjadi untuk kedua belah tim tidak terlalu fokus ke arah netral objektif. Kayaknya untuk 15 detik sebelum Lord menggunakan Retribution masih bisa menjadi jawaban. Dipaksa untuk buying time dengan cara team fight kali ini. Karena sudah terdeteksi, Lanaya berada di garis depan. Dixon udah menunjukkan batang hidungnya. Tapi di balik itu semua, Case lagi dan lagi menjadi penentu. Siapa saja yang berada di dalam bus. Karena mereka nggak mau tiba-tiba surprise attack. RRQ berhasil makan backline mereka untuk kedua kalinya wipe out. Ini nggak akan berimpact bagus. Karena mereka impact-nya akan sangat snowballing. Dan mungkin Versik masih mencoba untuk nge-Kate. Bahkan Dewa United Gaming kali ini menuju ke arah belakang sana langsung dengan Bloody Heart. Tidak bisa diselamatkan, shutdown didapatkan super rawat. Apakah akan terjadi Retribution? Redwin berhasil mendapatkan sosok Lord. Wamba Combo mulai berhasil. Mundur ke arah belakang, sekali menyelamatkan dirinya. Tapi Naomi akan menjadi korban 3 point kill plus 1 Lord. Lanaya save the day for Dewa United. Wow, 2 setup bersamaan dijalankan sekaligus. Komunikasi yang begitu baik, hancur satu di atas tapi Lordnya diambil pula. Itu dia, the power of Retribution. Kalau retrinya tepat, pasti ter-highlight. Tapi yang tidak terduga-duga, siapa sangka ketika Case dengan Astral Echo-nya ke depan, dia memperhitungkan bahwa ada Diren nih kayaknya di belakang. Iya, mencium bau-bau busuk. Langsung belok semuanya menuju ke arah backline. Bagus banget Itu kayak Kiboy kemarin ke rumput, dia belok yang kanan, Kanita. petrify. Dan ini menjadi plot twist dari kemenangan early game RRQ. Sekarang Lord ke 415 yang tentunya akan bertambah, sudah dihilangkan. Tapi ini bisa menjadi nafas tambahan bagi Dewa United Esports. Oke, ini bener banget seperti kata konten pertama mereka. Dewa United datang bukan hanya sebagai pemanis. Yang dia lawan saat ini adalah top 2 klasemen. Sako! Again and again! Maxing mania mantap. Mencoba di following up. Masih ada harapan memory. Penalty zone dari Dixon. Membuat RRQ gak punya deliver damage. Dan
Master recall dari Case menutup Versik. Ter-take down di depan base-nya sendiri. Oke, Watt dan juga rekan-rekannya. Watt dan juga Dewa United mereka bekerja sama begitu baik. Tapi Sako udah wajib dan patut untuk selalu dilihat bagaimana pergerakannya. Demon nampaknya nggak bisa menghentikan pergerakan dari Dewa United. Lanaya masih coba untuk mendapatkan Tyrant. Lemon menghentikan semua pergerakan minions tapi a press word for nothing. Gak ada yang bisa didapatkan, tapi dari bottom lane lihat grogotan semua minion berhasil menaklukkan inner turret dari RRQ. Tersisa hanya 2 turret sebelum mereka ompong melompong. Waduh, ini pergerakan dari Sako ini loh, bagaimana cara dia untuk menebak predict move-nya ini luar biasa deh tadi, Prof. Iya, dipadukan dengan Astral Echo, jadi makanya hitbox-nya bakal mempermudah Franco untuk mendapatkan Iron Hook-nya. Lebih gede. Tapi thanks to Lemon, dia yang bertugas untuk melakukan clear wave minion dengan Angry Gloom. Tapi hati-hati Iron Hook-nya bakal bisa datang kembali. Oke, masih ada mantap! Buat Blackheart! Naomi ter-take down. Seberapa berani. Korban memorinya gagal mendapatkan Naomi. Di belakang sana masih ada Console Game dan Lemon. Black Switch yang gagal didapatkan. Dixon! Dibalikkan keadaannya. Tyrant! Mencoba melakukan Sonic Out. Skylar menuju ke Lanaya. Dan bahkan ada Lanaya yang mau tidak mau harus menuju ke arah belakang. Dan Awat berhasil menutup dominasi dari Tyrant. Super Awat Supriyadi. Masih punya flicker. Positioning yang sangat bagus. Bahkan Dewa United memukul mundur RRQ. Penggunaan Wind of Nether yang begitu baik yang dilakukan oleh Awat membuat Dairon masuk ke dalam lubang yang begitu berbahaya, Bro. Gak cuma itu loh, pas tadi ada Quicksand Guard, langsung sama Watt. Langsung hilang semua regen HP-nya. Dicium Dan Brody. last hitnya menutup dengan manis bagaimana Brody di tangan Subrao Supriyadi. Super Awat Supriyadi. Permainan sang legenda ini memang benar-benar dengan positioning yang sangat kuat. Bahkan RRQ mereka sampai saat ini masih memikirkan cara ke arah backline. Naomi nggak bisa melakukan open vision. Dia berkali-kali dimakan, bahkan dengan 4 kali dia sudah tumbang. Membuat dirinya tidak memiliki durability yang kuat untuk menahan damage dari Dewa United. Oke. Tapi udah ada 2 flicker yang digunakan sama Dewa United Esports. Jatuhnya RRQ bisa aja memaksa permainan front to back terjadi di sini. Dairon tidak lagi melakukan hal yang serupa. Case bahkan tidak mendapatkan detektornya di sana. Dan tinggal kita lihat Case bakal menggunakan ultimate-nya kapan, ke arah mana. Karena itulah target dari Dewa. Mereka mencari permainan flanking dengan ultimate dari Novaria. 2 flanker harus diwaspadai sih nampaknya Pak Bolo. Yap, udah ada trapping juga yang dilakukan oleh Lemon di area tengah. Sementara sekarang kalau kita lihat dari minimum ada 1 garis lurus dari RRQ di mana mereka juga harus menjaga jarak. Tapi Dairon, flickernya ada. Akan ter-outplay kah pemain-pemain dari Dewa United karena sekarang Dixon pun udah secara posisi. Alright, informasi terdeteksi. 911 call case mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari Tyrant, tapi Versik gagal ditangkap. Console Gaming telah keluar. Kesempatan terakhir, apakah Versik mampu mendapatkan sosok dari Retribution-nya? Brand berhasil take over Retribution. Zoning out terjadi. Masih ada Wind of Nature from Semerawat. Dia beli ke arah belakang. Manfaatkan Skylar Blade. Roar dari pria misterius. Porak-porandakan Dewa United. Mundur ke arah belakang. Versik masih mau lebih. Lemon Red Flicker. Hampir menutup Dixon, tapi Dixon still strong. Lanaya membuat seorang Naomi dan juga Versik bertahan di depan sana. Mereka masih mau lebih. Mereka ingin membuat Lord ini akan sia-sia. Hilang begitu saja. Immortality-nya Naomi membuat sedikit point kill. Dan bahkan Versik juga menjadi sebuah korban. Tidak bisa dilindungi. Damage dari dapat memory. Super Awat Supriyadi membuat sosok Versik lupa ingatan untuk pulang di sana. Overextend kah, Prof? Karena terlalu lama mereka di area tersebut. Mereka udah dapat keuntungan loh. Dan pemanfaatan minionnya. Watt tahu gimana caranya bikin stack ke arah Martis dari Versik. Sehingga damage-nya cukup setelah Immortality pop out tadi. Dan untuk sekarang, gara-gara Lord-nya, gara-gara teamfight yang dimenangkan sama RRQ barusan, Skylar menjadi player dengan gold tertinggi by UBS Gold game kali ini di menit yang ke-16. Namun Lord-nya jadi sia-sia. Tapi setidaknya membawa 1 oleh-oleh yang cukup manis, yaitu adalah base turret di area bottom lane. Tinggal gimana caranya pemanfaatan bottom lane yang udah gak perlu didorong lagi sama RRQ. Karena kebetulan Lord-nya juga di bawah. Tinggal kita tunggu flanking seperti apa dari RRQ. Dari top lane menuju ke area Lord di bawah. Karena tadi yang dilakukan RRQ adalah counter setup. Mereka membiarkan Dewa membuka vision terlebih dahulu.
Kalau nggak ada Astral Echo, itulah momentum agar RRQ bisa mengembalikan keadaan. Nggak ada hitbox yang diperbesar, nggak ada case dengan visionnya. Dan yang paling penting adalah Dixon, ketika dia sudah mengeluarkan ultimate, nggak ada escape mechanism lagi. Karena flicker adalah harga mati untuk Terizla. Oh, dan Novaria ini benar-benar jadi jawaban untuk Dewa United. Kalau game ini nggak ada Novaria, mungkin Dewa nggak bisa melancarkan serangan tiba-tibanya, Pak Bolo. Iya. Dan plus sepertinya untuk RRQ sendiri mereka selalu menunggu dari kesiapan spellnya digunakan, Prof. Ya. Baru mereka akan memulai lagi bagaimana jalannya pertempuran yang akan mereka bangun. Itu makanya aku bilang, tadi sebenarnya ada 2 flicker yang sudah digunakan. Oke. Dari Sako dan Dixon, makanya permainan front to back terjadi. Yap. Dan ketika udah nggak ada flicker lagi, itu yang dinanti-nantikan sama teman-teman dari RRQ. Dan Dairan sekarang punya. Sekarang, Dairen pun sepertinya akan menuju entah ke arah Immortality, atau bahkan akan menuju ke arah Athena Shield. Yang penting, secara damage dia udah cukup. Tinggal gimana caranya untuk menutup damage dari Watt, karena Watt udah punya Wind of Nature. Karena lihat damage deal dari Case, dia paling tinggi 77.924. Dua mid laner bertengger di arah top damage deal. Bahkan dua gold laner harus berada di urutan 3 dan 4. Ini benar-benar jatuhnya mastermind-nya ada di belakang. Iya. Karena kalau kita melihat dari segi areanya, Case bakal benar-benar membuka vision yang bagus untuk Dewa United Esports. Tapi bagi RRQ, Lemon harus dijaga dengan tujuan agar mereka bisa membersihkan teritorial dari minion dengan cepat. Oke, Case benar-benar menunjukkan kualitas kalau dari MDL ini benar-benar bisa compete dengan permainan yang ada di MPL. Di Wah. bukti nyata banget, Pak Bolo. Ini Oke. dia. Cuman setupnya sekarang kalau kita lihat dari minimap ini adalah satu setup lagi ataupun satu formasi yang begitu bagus ya, Prof ya. Ada perbedaan di antara beberapa player ini loh. Yang satu jaganya emang udah jauh dan juga kayak visioner banget. Dan Dari lihat. mana nanti mereka akan masuk? Dan lihat, seperti yang tadi udah sempat aku mention bahwa memang RRQ akan lebih setup dari atas ke bawah. Dan lihat line up-nya yang begitu manis, 5 pemain. Semua berdempetan di area Lord. Ini dia setup-nya Pak Bulung. Ini dia momennya. Lord yang begitu mahal akan jadi saksinya tim fight yang akan terjadi di area River. Bahkan dengan 1 poin kill aja ini udah ngerubah segalanya. Udah memasuki menit ke-20, Pak Bolo. Yap. Menit 20, respawn time akan semakin lama lagi dan semuanya sangat-sangat sabar kita lihat. Sampai di mana SP dari Lord baru mereka akan maju. Sentry telah terbuka, Pak Bolo. Yang membuat vision Naomi terdeteksi. Walaupun di balik itu semua, Naomi terdeteksi, mereka masih mencari di mana Dairan, di mana Scalar, di mana Lemon akhirnya yang menunjukkan batang hidungnya sendiri. Kalau Versik udah pasti nggak mungkin jauh-jauh dari sosok Lordnya. Nah loh, ini udah mulai mendekat lagi loh. Deket banget untuk beberapa player ke arah trapping yang diciptakan oleh player lain. Akan seperti apa? Sementara di bagian atas ada 3 player versus 4. Oke, menangkap sosok dari Lanaya. Di depan sana langsung ada Gaming, Fossil Gaming dan bahkan terpisah menjadi 2 tim fight. Oh, dapat memorinya, masih ditaruh Wind of Nature. Semerawat Supriyadi masih bertahan tapi shuttle terjadi. Di sana versi kehilangan Immortal. Tapi di balik itu semua, para pasukan RRQ berhasil di shutdown. Skylar dan Case akhirnya terdeteksi dan Versik is coming. Looking for wipeout. Ini bencana. Lihat yang masuk lane. 2 gerobak bersama minion mulai masuk. Tercipta Sako seorang diri. Dan Immortal tidak menjawab itu semua. Dewa United. Mereka kehilangan tempo. Mereka termakan trapping. RRQ take the game. Wow. Wow, trapping yang diciptakan terlebih dahulu oleh Dewa United ternyata menjadi sebuah trap untuk mereka sendiri. Miss target itulah yang terjadi. Wattnya ke kiri, Sakonya ke kanan. Diren yang di Blodihan sepertinya bukan menjadi target utama karena Skylarnya bebas. Dengan Leo dan Iritel yang berlarian karena kita tahu sendiri bahwa Iritel adalah marksman yang bisa melakukan basic attack sambil berlari dengan Leo macannya. Dan gua harus bilang untuk seluruh tim yang masuk ke babak playoff. Oke. Dewa United udah harus kalian pikirkan 3 kali sebelum melawan mereka. 3 kali. 3 kali, bukan 2. Setup mereka walaupun lose condition objektif di early game bisa mereka balaskan 2 kali lipat lebih kejam. 8 kill, 4.000 gold early game. Dibalikin dengan cepat. Sama. Dibalikin Lord aja. 1 Lord dan sama. Dan ketika miss target saja, hanya small mistake Pak Iya. Pulung. Small mistake. Tapi tadi di last fight-nya perbedaan ya. Sebuah perbedaan ini yang
membuat pemain dari Dewa tadi emang jadinya kacau balau. Ya, karena mau bagaimanapun dari segi base turret-nya aja, RRQ lebih unggul di bawah. Oke. Makanya Vision Minionnya akan membantu pergerakan mereka dari RRQ, apalagi Lordnya di bawah. Ini seolah kita melihat Land of Dawn yang sangat-sangat suportif terhadap konsistensi upper bracket dari RRQ. Semesta mendukung untuk RRQ berhasil mendapatkan sosok Lord dan bahkan trapping yang termakan itu mungkin small mistake doang. Kenapa? Dia cuma miskom. Kalau Awat fokus juga ke arah Dairen, ini kasusnya belum tentu bisa Iya, seperti ini. Nah, tenang aja. Ntar kan bakal ada replay by Dani. Oke. Wih. Replay by Dani. dibawakan tentunya. oleh Profesor. Nah, Itu tenang aja. kelihatan banget. Seng. Eh. Itu yang membuat mereka Nah. langsung hilang dari game ini. Apalagi mungkin kalau kita lihat detailnya di highlight by Samsung Galaxy A series ini Iya. bakal jadi lebih menarik karena targetingnya beda. RRQ targetnya bener-bener sama. Ya, Semuanya targetnya kuat. Oke. Sampai-sampai tiba-tiba itu satu Raging Sandstorm-nya dia loncatin kuat Wind of Nature gak akan jadi masalah. Iya. Karena ada true damage dari Decimate. Makanya ini coba deh. Kalian udah POTG belum? udah. Udah. Oh, KP udah. Aku. Player belum. of the game siapa? Dire. Aku Dairen. Oke, sama. Oke, dari Profesor KB ya untuk Bapak Produser di Apakah- belakang sana. apakah Dairen? Gue sih selama sampai saat ini 1, 2, 3, 4, 5 orang menuju ke arah Dairen. Dairen gua. Wow. Tapi Player of the game nggak? tentunya player of the game-nya apakah jatuh ke arah Dairen kita juga masih melihat karena permainan nafas baru yang segar ternyata Ya, membuat Dairen bisa mengacak ke arah backline Wah. walaupun terjawab sama Case. Combo Demon loh. Iya. Demon, tapi dijawab sama Case loh. Iya. Bukan berarti mereka nggak bisa menjawab, tapi ini kita lihat player of the game. Player Jatuh of kepada the game Dairen. Dairen. ke Dairen dengan No cap. Khalidnya. No cap. Kalau kata caster Inggris, no Iya, cap. bener banget. Karena dari segi damage sudah cukup. Dari emblem juga udah sangat sadis. Bahkan di sana ada satu Let Howl Ignition yang akan menimbulkan adaptive damage dari segi physical attack. Dan dari awal pun udah kita mention Pak Bulung bahwa Immortality adalah item kunci bagi Dairen. Terbukti Immortality-nya dia jual langsung jadi Winter Truncheon dan ditambah dengan Heptasis sama Malefic Roar. Secara penetration point cukup, secara damage juga cukup. Apalagi ketika ternyata skimitarnya diputarkan Skimitar. saat itulah pasifnya akan terpicu, terbakar-bakar. Dari tadi Dairen luar biasa sekali loh bagaimana permainannya. Dia tahu harus masuk kapan, dia tahu targetingnya siapa, dia memulai semuanya. Follow up damage yang begitu baik pula, satu suara, satu visi, satu misi dari RRQ. Ini yang menghancurkan tadi Dewa di game yang pertama. Wah, ini kombonya bener-bener on point. Dan yang aku suka adalah elemen of surprise-nya. Ketika memang Lord-nya sengaja dijadikan umpan, Ya, coba untuk di take over, tapi ternyata fokus teamfight-nya adalah hero. Dan ternyata siapa yang menduga-duga bahwa di last minute ternyata target dari Sako dan Watt itu berbeda jauh. ya. Watt-nya mau banget Skylar, tapi ternyata Sakonya mau banget jadi stopper atas Dairen. Dan ini dia highlight yang tentunya presented by Samsung Galaxy A34, A54, 5G. Kita melihat top lane menjadi satu kendala dan sempat tercuri dari segi Lordnya. Bahkan Ranger Mas sempat bilang dari 4.000 gold tiba-tiba dibalikin. Ini benar-benar comeback 4.000 gold yang sangat kejam Pak Bulung. Ya. Karena begitu instan. Dan bahkan dominasinya sempat didapatkan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Hanya saja tidak sampai menuju ke arah base turret. Karena poin kill yang mereka amankan tidak bisa di-convert juga untuk melakukan endgame. Ketika berada di menit ke-13, malahan teman-teman dari RRQ yang mengembalikan keadaan seinstan itu. Dan ini dia momentum titik baliknya dari RRQ ketika mereka melakukan Lord dan bahkan mengeksekusi Lordnya dengan begitu manis. Ditambah dengan Watt yang sekarat, gak punya Wind of Nature, gak punya Flicker, dia gak mau melanjutkan teamfight. Namun overextend dari teman-teman RRQ membawa mereka pada malapetaka atau bahkan sebuah anugerah karena base turret di bawahnya sempat untuk mereka dapatkan. Jadi tambah dengan Lord terakhir dan Tyrant satu gerakan dari Sako dengan beledihannya. Ini gak cukup ternyata untuk menutup Dairen dengan deal damage yang sangat-sangat tinggi. Dan Skylar di belakang dengan lifesteal yang begitu kejam. Haskelaw yang menjadi jawaban dan bahkan critical chance yang tinggi. Namun Skylar walaupun tumbang, endgame tetap terjadi karena di menit yang ke-20 kita tahu sendiri 45 detik ketika satu kali tumbang. Ya. Dewa memang dipaksa untuk
dilumpuhkan secara paksa oleh RRQ. Itu dia ya. Kalau sampai terjadi miskom tuh impactnya semengerikan apa? Targetingnya. Ya kayak begitu tuh barusan Itu kita lihat. cuma tuh.